MJ Listeners, Partai Nasdem akan gelar Rakernas pada 15 hingga 17 Juni 2022. Rakernas tersebut akan membahas rekomendasi calon presiden 2024. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate menegaskan rapat kerja nasional akan bersifat internal dan partai politik atau parpol lain tidak diundang, termasuk Presiden Joko Widodo juga tidak hadir dalam acara tersebut. Diberitakan sebelumnya, Pak Joni Plate menyatakan Rakernas Nasdem ini akan membahas sosok calon presiden yang bakal diusung untuk pemilu 2024. Rakernas ini akan menghasilkan sejumlah nama yang akan diberikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk dipertimbangkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Nah, kita akan diskusikan ini lebih jauh dalam segmen Dari Meja Redaksi. Hey, dari mana? Dari Meja Redaksi. Iya, tadi kita sudah menyapa-nyapa Mas Iswahyudi di sini. Kembali lagi Mas Iswahyudi di Meja Redaksi ya. Betul. Nah, kita akan membahas apa yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kalau Mas Iswahyudi sendiri melihat gimana nih pendapatnya membaca situasi peta politik saat ini? Kalau dibaca dari peta politik saat ini 2 tahun jelang pemilu 2024 ini berbeda dibandingkan dengan 2014 atau 2019, di mana peta koalisi itu baru mulai agak terlihat jelang deklarasi presiden, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah mulai bermunculan koalisi-koalisi yang sudah lebih rigid. Ada kemarin Golkar, kemudian P3 dan PAN itu sudah membuat koalisi yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Setelah itu kemudian PKB dan PKS juga sudah membangun koalisi sendiri. Apakah nanti akan bergabung partai lain itu kita masih bisa lihat, masih sangat cair. Bisa dibilang saat ini sejumlah partai, bisa dibilang 9 partai politik yang 2019 lolos di threshold itu sudah mulai separuhnya sudah mulai membangun koalisi, sementara masih ada beberapa partai, misalkan Partai Nasdem belum menentukan koalisi kemana, kemudian Partai Gerindra, PDIP bisa dibilang satu-satunya partai yang mungkin paling bisa mencalonkan calonnya sendiri. Tapi bisa saja ada partai politik juga yang akan bergabung di koalisinya Partai Demokrasi Perjuangan ini. Masih sangat cair dan masih sangat menarik menurut saya untuk membaca peta koalisi jelang 2024 nanti. Masih gitu sangat cair, masih sangat menarik dan deg-degan juga menunggu kejutan-kejutan apa ini ya. Betul, ini kan seperti memilih pasangan yang akan menentukan nanti siapa yang akan jalan bareng gitu. Aduh, pasangan hidup nih bahkan ya. Betul, Naila, seperti itu. Tapi tadi ngomong-ngomong soal Partai Nasdem juga nih Mas Iswahyudi, ini kan akan menggelar Rakernas. Oh betul, 15 16, 17, betul. 16 dan 17. Besok. Aduh, apakah ada kejutan-kejutan ini ya? Siapa saja sih sosok-sosok calon presiden yang akan diusung nanti? Betul. Di Rakernas Partai Nasdem memang ada 2 agenda besar yang akan diusung di sana nantinya, yakni konsolidasi partai untuk bisa menjadi partai pemenang pemilu, minimal partai nomor 2 besar lah bisa dibilang yang akan menjadi pilihan masyarakat. Itu yang akan dilakukan di Rakernas menurut Mas Prananda Surya Paloh. Kemudian juga besok itu di Rakernas nanti kita juga akan mengusung siapa yang akan menjadi calon presiden dan juga akan berkoalisi dengan siapa, karena memang Partai Nasdem belum bisa mengajukan usulan calon presiden karena harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, itu yang masih sangat terbuka karena beberapa kali Nasdem juga di gedung Nasdem Tower itu Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh itu beberapa kali bertemu dengan sejumlah petinggi partai politik. Kemarin sempat bertemu dengan Pak Prabowo Subianto yang bahkan sempat ngobrol 5 jam dengan suasana yang demikian hangat bisa dibilang seperti itu. Dan sebelumnya juga bertemu dengan Pak
SBY Betul. pada hari Minggu lalu, dan di sana kita bisa memang masih belum terlihat apakah sejumlah partai politik yang berkunjung ke Nasdem Tower akan menjadi mitra koalisinya Nasdem di 2024. Intinya seperti itu, Naila. Jadi masih belum bisa menyimpulkan sejak dini ya, menunggu Rakernas dulu nih yang diselenggarakan 3 hari. Nah, kalau menurut Mas Iswahyudi sendiri seberapa penting sih membangun koalisi saat ini, karena pemilunya kan masih 2 tahun lagi, tapi harus sudah gembar-gembornya membangun koalisinya juga sudah harus dari sekarang dong. Seberapa penting? Sangat penting menurut saya, karena bisa dibilang pemilu 2024 itu tidak hanya presiden dan wakil presiden yang akan dipilih, namun serentak seluruh komponen pemimpin daerah, pemimpin provinsi itu akan dipilih di 2024, dan membangun koalisi sejak dari saat ini itu akan menjadi akan membuat partai politik menurut saya akan sangat bisa mengatur strategi di daerahnya masing-masing ketika misalkan partai Nasdem berkoalisi misalkan dengan partai PKS atau dengan partai Gerindra, itu di wilayahnya dia akan bisa berkonsolidasi juga dengan partai lain untuk mengusung calon-calonnya untuk bisa lolos dalam kontestasi nanti. Seperti itu, Naila. Jadi dikatakan sangat penting ya membangun koalisi, strategi juga untuk menghadapi nanti ya 2024. Betul. Dan Mas Iswahyudi, ini kita juga sudah terhubung via sambungan telepon nih dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Mas Yunarto Wijaya. Selamat pagi Mas Toto. Selamat pagi Naila, selamat pagi Mas Iswahyudi. Siap Mas Toto. Oke. Saya agak deg-degan nih, kayaknya posisi pengamat politik bisa diambil sama Mas Iswahyudi. Enggak, saya belajar dari Mas Toto. Karena membaca rilisnya Mas Toto aja saya bisa ngomong kayak gitu Mas Toto. Jadi ini bisa kita langsung membuka di sini nih dari Mas Toto, pandangan seperti apa, Mas Iswahyudi seperti apa. Nah, kalau Mas Toto sendiri gimana nih melihat hasil survei dari Carta Politika Indonesia terkait Pilpres 2024? Iya, sebetulnya ini hanya mengkonfirmasi ya beberapa survei yang sudah terjadi selama katakanlah setahun terakhir, termasuk juga misalnya terkait misalnya ada beberapa temuan juga dari teman-teman indikator dari SMRC, dan pertama memang bisa disimpulkan bahwa 3 besar itu mengkerucut kepada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, kalau ditanya peluang dari 3 nama ini paling besar siapa, memang dari tren Ganjar terus naik ya, sementara agak terjadi stagnasi di Prabowo dan di Anies Baswedan. Kenapa? Penjelasannya sebenarnya simpel. Kalau kita bedah data, tingkat pengenalan dari Mas Ganjar ini masih paling rendah. Di survei saya kemarin baru di angka 77%. Mas Anies sudah di angka 90%. Pak Prabowo sudah di angka 93%. Biasanya yang tingkat pengenalannya sudah tinggi di atas 85% ini cenderung mentok. Ruang geraknya untuk menaikkan elektabilitas lebih sulit dibandingkan dengan calon yang tingkat pengenalannya masih lebih rendah. Jadi itu yang menyebabkan kenapa Mas Ganjar angkanya cenderung naik, dan di papan tengah kita melihat jauh jomplang, langsung di bawah 10% ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Bukoviva, ada AHY. Sementara di level 1, sampai 2 ada Erick Thohir, ada Puan Maharani, dan ada Mas Erlangga. Tidak jauh berbeda sebetulnya kalau kita lihat dalam 6 bulan terakhir. Nah, ini yang sebenarnya kan juga akan menentukan bagaimana poros koalisi terbentuk ya. Yang menarik kan begini, partai-partai ini biasanya akan membentuk poros koalisi didasarkan pada sosok capres yang kuat. Kalau kita lihat dari nama capres yang kuat ada 3 nama tadi. Tapi kan bisa juga logikanya dibalik, capres-capres inilah yang jangan-jangan membutuhkan partai-partai ini untuk bisa lolos resmi menjadi capres. Karena minimal misalnya ada 2 nama.
dari 3 nama capres yang kuat ada Anies dengan Ganjar, walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi kita tahu bukan pemilik partai. Jadi kalau bicara dalam skala ekstrim, bisa saja loh kalau partai ada yang iseng kemudian membuat mereka tidak menjadi calon, konstelasi bisa berubah. Nah ini yang menyebabkan menurut saya, walaupun sekarang sudah terdengar berbagai macam poros koalisi tanda kutip begitu ya, dan pertemuan-pertemuan politik, tapi menurut saya situasi masih sangat cair dan ujungnya injury time biasanya baru terbentuk koalisi yang sungguhnya. Oke, situasi masih sangat cair, ujungnya injury time, deg-degan juga nih Mas Toto. Nah ini Mas Iswahyudi mungkin ada yang pengen di-sharing dengan Mas Toto. Penasaran aja, Mas Toto, kalau melihat 3 calon besar yang sekarang muncul, apakah nantinya akan ada persepsi atau kita bisa menebak kemungkinan akan ada 3 koalisi yang akan mengusung calon-calon ini, Mas Toto? Iya, kalau secara matematika politik memang paling mungkin terbentuk 3 calon ya. Kalau 2 calon itu biasanya lebih mungkin terbentuk atau 2 poros itu ketika incumbent masih bisa maju kembali. Kalau ini sekarang kan kita tahu libidonya lebih tinggi nih. Semua capres GR bisa maju karena incumbent nggak bisa maju kembali, merasa peluangnya terbuka. Tapi kalau pertanyaannya adalah apakah 3 poros ini sudah pasti akan mengusung 3 nama calon terkuat, belum tentu gitu. Kenapa? Karena ada hal yang menarik. Satu-satunya partai yang memiliki ambang batas presidensial threshold cukup itu hanya PDI Perjuangan. Menariknya lagi, PDI Perjuangan kalau katakanlah ada asumsi sekarang lebih mungkin memajukan Mbak Puan, itu kan nama di luar 3 nama yang kuat. Artinya ketika misalnya asumsinya Mbak Puan yang dimajukan, di situ kan menarik untuk membaca apakah Ganjar tidak akan maju pilihannya atau akan maju lewat poros lain. Kalau itu yang terjadi, menurut saya bisa jadi Anies Baswedan kemudian tidak maju. Karena Pak Prabowo lebih mungkin untuk maju ya. Dia punya modal elektabilitas cukup atau kemudian ditambah juga partai yang tinggal menambah 1 partai lagi. Tapi bisa juga terjadi sebaliknya, Anies Baswedan yang maju dan Ganjar yang tidak maju gitu. Ketika Mbak Puan maju ya, ini asumsinya ya. Dan di situ kan muncul isu mengenai apakah Ganjar dengan Anies mungkin saja disatukan. Atau pilihan ekstrim lain adalah ketika tiba-tiba PDI Perjuangan memajukan Ganjar, ya tentu saja peluang untuk terbentuknya poros Ganjar, poros Anies dengan poros Prabowo lebih mungkin terjadi. Tapi kalau Mbak Puan yang maju, ada potensi bahwa poros ketiga selain poros Mbak Puan dengan Pak Prabowo itu malah akan diperebutkan oleh Ganjar dan Anies atau jangan-jangan malah berpotensi menyatukan mereka. Walaupun tetap banyak catatan hambatan ya yang menurut saya masih harus diselesaikan. Dari surveinya Carta ini menariknya adalah pasangan yang akan menguatkan 3 nama tadi. Ada nama-nama seperti Sandiaga Uno, kemudian Erick Thohir. Ini juga, tapi kan bisa dibilang nama-nama yang muncul ini juga di belakangnya bukan ada partai politik. Berarti memang tokoh sentralnya capres ini yang akan membuat partai politik tertarik kepada mereka ya, Mas Toto? Iya, ini kan sesuai Mas Iswahyudi ya dengan sistem presidensial bahwa sebetulnya memang yang terpenting adalah presiden atau capres. Kalau kita mau bicara pada skala ekstrim, sebetulnya memang wapres itu kan secara tata negara adalah ban serep, walaupun bisa dimungkinkan terjadinya pembagian tugas atau wewenang dari presiden gitu. Jadi itu juga yang menyebabkan karakter dari pemilu biasanya yang tetap jadi pusat perhatian adalah capresnya, dan yang bisa memberikan efek ekor jas atau menjadi magnet itu adalah capresnya, dan itu terbaca juga saya pikir di pemilu-pemilu kemarin ya, faktor capres ini masih menjadi faktor penentu. Dan tetapi kalau kita melihat nanti misalnya dalam pemilu, menjelang pemilu, persaingan elektabilitas belum terlalu jauh bedanya, misalnya belum sampai belasan persen, masih di bawah 10%, jangan salah bahwa faktor cawapres ini bisa menjadi penentu. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat nama-nama yang muncul sebagai cawapres kuat, misalnya ada SU, ada RK, ada Erik, ada
Andika, keempat-empatnya yang ada dalam simulasi saya kemarin itu bukan ketum partai. Nah, ini akan potensi menimbulkan kekompleksan baru gitu. Karena biasanya partai-partai yang sekarang masih libidonya kuat untuk jadi capres, tapi ujungnya menyadari surveinya nggak naik-naik, biasanya akan menawarkan diri menjadi cawapres. Nah, ketika sampai di ujung mereka juga potensi elektabilitasnya sebagai cawapres juga nggak naik, kan jadi menarik tuh. Capres-capres yang kuat ini apakah akan lebih mendahulukan cawapres yang kuat elektabilitasnya supaya bisa mendongkrak dirinya, atau mau tidak mau akan terpaksa ngedil dengan ketum, terlepas ketum tersebut tidak memiliki elektabilitas tinggi, tapi kan kita tahu tiket partai akan ditentukan oleh para ketum ini. Itu yang menurut saya menarik, dan balik lagi ujungnya itu yang akan membuat situasi masih sangat cair. Iya. Situasi masih akan sangat cair, menarik, dan paling tidak ini kita bisa membuka pandangan ya, kira-kira peta perpolitikan akan seperti apa. Tapi kalau menurut Mas Toto sendiri, apakah elektabilitas Ganjar ini dalam survei Carta kemarin akankah mengulang pemilu 2014, Mas Toto? Iya, kalau kemarin kan teman-teman SMRC sudah pernah ya membuat di survei seminggu sebelum, rilis survei seminggu sebelum, membuat simulasi di rentang waktu yang sama. Kalau sekarang kan selisih 20 bulan nih menjelang pemilu, dengan jeda waktu 20 bulan menjelang pemilu, Pak Jokowi saat itu dengan Ganjar saat ini sebetulnya lebih tinggi Ganjar elektabilitasnya, tapi momennya berbeda. Dulu Pak Jokowi kan masih sibuk sebagai gubernur DKI dan isu mengenai pemilu belum sekencang sekarang. Kita harus akui sekarang the election comes too early and very early gitu ya, sehingga kemudian bahasan mengenai capres, deklarasi gerakan relawan datang lebih dulu. Tapi kalau pertanyaannya Ganjar memiliki peluang menyamai kekuatan Pak Jokowi, ya kalau dilihat dari sisi trennya secara statistik. Tetapi situasi yang berbeda adalah Ganjar menghadapi lebih banyak kompetitor dibandingkan dengan Pak Jokowi kemarin. Karena ketika Pak Jokowi kemarin praktis hanya Pak Prabowo yang saat itu bisa menyaingi, atau nama Ibu Mega sendiri di internal PDI Perjuangan. Sekarang ada Anies, ada Prabowo, ada RK, ada SU, ada Erik, dan lain-lain begitu ya, banyak sekali nama. Tantangan yang dihadapi Ganjar lebih kompleks, dan yang menarik adalah tantangan di internal PDI Perjuangannya juga jauh lebih keras dibandingkan dengan masa Pak Jokowi. Itu yang menurut saya membedakan situasi yang dihadapi Jokowi dengan Ganjar. Nah, Mas Toto, yang menarik dari survei Carta kemarin itu adalah mayoritas masyarakat setuju apabila Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle. Ini menarik. Di tengah mahasiswa ini udah tahu bocoran besok. Enggak, ketika dalam konteks membangun koalisi, reshuffle itu kan jadi menarik tuh, karena bisa dibilang ini akankah akan merekatkan koalisi nantinya atau akan malah memecah koalisi yang sudah ada, intinya kayak gitu, Mas Toto. Silakan. Saya menduga, dugaan ya bisa salah. Saya menduga kalau dalam kondisi sekarang, ketika situasi politik masih bahkan bisa dikatakan sedang memanas, sementara dibutuhkan keputusan-keputusan besar terkait dengan perubahan ketidakpastian dalam situasi geopolitik dan ekonomi global seperti yang sering diucapkan oleh Jokowi, saya menduga Jokowi kali ini masih dalam situasi mungkin malah akan menambah satu partai, dalam hal ini PAN. Sementara ketika ada isu terkait dengan partai-partai yang katanya ketua umumnya akan digantikah atau direshuffle-kah, kok saya melihat sepertinya saat ini mungkin Jokowi cenderung akan mengambil jalan aman, membangun tetap koalisi gemuk, tapi mungkin akan mengganti beberapa menteri, termasuk mungkin menteri dari partai, tapi bukan dalam konteks membuang atau mengurangi jumlah menteri dari partai koalisi ya, lebih kepada misalnya men-switch sosok yang dianggap tidak terlalu tepat, jadi lebih basisnya kinerja. Tapi kalau dalam konteks kocok ulang koalisi dan mengurangi jumlah koalisi, saya pikir belum. Tapi ke depan bukan tidak mungkin akan terjadi reshuffle selanjutnya, yang mungkin ketika nanti situasi politik sudah lebih terbaca dan arah poros koalisi sudah lebih terbaca, termasuk perbedaan pendapat Pak Jokowi dengan partai-partai pendukung koalisi, mungkin kita akan melihat reshuffle ke depan baru pada situasi yang memungkinkan partai koalisi tertentu akan dikeluarkan. Tapi sekarang menurut saya belum. Kalau betul besok terjadi reshuffle. Oke. Nah,
Ya, Mas Toto, dari hasil survei Carta kemarin jumlah responden dari generasi milenial atau bahkan Gen Z nih masih belum terlalu dominan. Sementara pemilu 2024 nantinya kan akan dikuasai oleh generasi-generasi berikut. Seperti apa nih kalau pandangan dari Mas Toto? Kalau dari jumlah pemilih milenial, kalau batasannya sampai 40 tahun, ya masih mayoritas ya dalam survei kita, karena kita representasi populasi dengan metode multi-stage random sampling. Tapi memang jumlah pemilih muda atau Gen Z misalnya, itu akan lebih banyak lagi di 2024, karena kita tahu 2025 sampai 2030, kita akan menuju bonus demografi ya. Jadi apa yang tampak di survei kemarin sebetulnya sudah merepresentasikan proyeksi menuju 2024 nanti. Kecenderungannya kan kalau kita lihat, misalnya kenapa Ganjar naik ya, saya pikir itu sebuah simbolisasi dari bagaimana pemilih milenial yang jumlahnya makin banyak ini, itu makin juga mendominasi pemikiran arus pemilih secara menyeluruh. Ganjar ini kan simbol bottom up. Orang yang bukan pemilik partai, tidak darah biru, lalu kemudian juga merintis dari aktivis menjadi anggota DPR, menang menjadi kepala daerah gitu kan, berbeda dengan yang tiba-tiba menjadi ketua umum atau kemudian memegang jabatan karena dipilih, bukan karena dipilih rakyat gitu maksud saya. Itu menurut saya akan semakin menguat dengan munculnya misalnya di 5 besar kan ada nama-nama tokoh muda kan ada 4 orang ya, bisa dikatakan ada Ganjar, Anies, lalu kemudian Sandi, ada RK, terkecuali Pak Prabowo. Itu kan menunjukkan sebetulnya dominasi pola pikir anak-anak muda inilah yang nanti akan mendominasi juga pertarungan di 2024. Itu yang menyebabkan ketika ada pertanyaan kenapa nama Mas AHY, Mbak Puan tidak tinggi misalnya, padahal mereka tanda kutip pemilik partai, saya pikir ya itu tadi, mereka berhadapan dengan arus pemilih yang malah meletakkan posisi darah biru itu menjadi beban, menjadi liabilities dan bukan aset. Betul itu tidak fair juga ya, harusnya kita memberikan darah biru peluang yang sama, tapi itulah realita dan harusnya sosok-sosok darah biru seperti Mbak Puan dan AHY melihat itu sebagai tantangan lah, bukan sebagai sebuah ancaman yang kemudian ketika mereka melihat ini sebagai tantangan, harusnya mereka juga berani membuat terobosan berbeda dengan sekedar image menjadi darah biru. Oke, Mas Toto, menarik sekali ya Mas Iswayudi tadi ya pembahasan kita. Berharap survei Carta nantinya akan lebih fokus juga ke kaum muda dan milenial ini. Intinya supaya lebih clear nih, karena 60% Mas Toto mungkin bisa Carta kemarin nantinya bisa lebih melihat, membuka seperti apa. Betul. Generasi-generasi ini akan memilih. Nah, makanya melalui perbincangan-perbincangan di MG Radio nih harus terus dilakukan kembali, harus sering-sering undang Mas Toto. Ya. Betul. Oke, terima kasih ya Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi Mas Toto. Salam sehat selalu.